Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsyad Al-Fikri YS, CPNS golongan 3, formasi dosen asisten ahli di Institut Agama Islam Negeri Curug. Institut Agama Islam Negeri Curug adalah perguruan tinggi negeri keagamaan Islam yang berlokasi di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Sebagai salah satu pusat pendidikan tinggi Islam di Sumatera, YIN Curug memiliki visi untuk menjadi perguruan tinggi unggul dalam mengembangkan keilmuan Islam, keindonesiaan dan kemodernan, serta berkontribusi pada kemajuan bangsa melalui Tridharma perguruan tinggi. Sebagai dosen dengan home base pada program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir, saya memiliki tanggung jawab mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam peran ini, saya tidak hanya mentransfer ilmu di ruang kuliah, tetapi juga berupaya menghasilkan penelitian yang bermanfaat dan melakukan pengabdian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan peran aparatur sipil negara, saya mengambil fokus Tridharma pada bidang penelitian dengan mengembangkan sebuah website bernama Quran Scholar Library. Website ini dirancang untuk menghimpun, menyusun, dan mengklasifikasi jurnal-jurnal keilmuan, Al-Quran, dan tafsir yang terindeks mulai dari OJS, Sinta 6 hingga Sinta 1, serta jurnal bereputasi nasional dan internasional. Dengan adanya platform ini, para akademisi baik dosen maupun mahasiswa dalam rumpun ilmu Al-Quran dan Tafsir dapat mengakses sumber referensi secara mudah, terstruktur, dan terpercaya, sehingga mendukung pendalaman keilmuan, perluasan wawasan, dan penguatan literatur ilmiah di bidangnya. Di sini saya akan memberikan bagaimana saya menyusun Quran Scholar Library ini sebagai aktualisasi dari Latsar CPNS saya. Yang pertama, kita harus menyusun atau mengklasifikasi jurnal-jurnal yang terakreditasi mulai dari Sinta 1 hingga terakreditasi Sinta 6. Kemudian jurnal OJS nasional maupun internasional. Adapun sampel pertama akan saya coba. Yang pertama kita harus membuka terlebih dahulu Sinta jurnal. Kemudian kita masuk ke jurnal Sinta. Setelah masuk ke dalam Sinta jurnal, kita klik filter terlebih dahulu. Misalkan saya akan mengklasifikasi jurnal-jurnal keilmuan Al-Quran dan Tafsir yang terakreditasi Sinta 4. Maka saya klik terlebih dahulu Sinta 4. Lalu kita filter. Nah, setelah difilter, kita tulis misalkan Al-Quran. Maka di sini akan muncul jurnal-jurnal terakreditasi Sinta 4 dari jurnal keilmuan Al-Quran dan Tafsir. Misalkan saya contoh di Az-Zikra, jurnal studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, di sini sudah muncul. Lalu kita masuk ke dalam websitenya. Di sini sudah masuk ke dalam website Al-Zikra, jurnal studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Maka di sini saya akan menyusunnya dengan jurnal-jurnal ilmu Al-Quran dan Tafsir terakreditasi Sinta 4 yang lainnya. Kita pilih terlebih dahulu judul atau title-nya. Kemudian dimasukkan ke dalam daftar jurnal keilmuan tafsir ya, yang terakreditasi Sinta 4. Judulnya adalah Az-Zikra, kode jurnalnya adalah Az-Zikra, terakreditasi Sinta 4. Kemudian jurnal ini berasal dari UIN Raden Intan Lampung, Indonesia. Kemudian karena ini adalah jurnal Indonesia, maka kodenya adalah ID domestik. Lalu kita copy linknya dan dimasukkan ke dalam klasifikasi jurnal ini. Jadi jurnal yang terakreditasi Sinta 4 seputar ilmu Al-Quran dan Tafsir kurang lebih ada 18, ada Al-Zikra, ada Zat Al-Mufassirin, ada IQ, kemudian ada Al-Bayan, Syariati, Ta'wiluna, At-Tadabbur, dan lain sebagainya yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian ada lagi jurnal-jurnal yang lain yang sebagai sampelnya adalah ini ada aktualisasi irsyad yang pertama, 2 aktualisasi irsyad, 3 aktualisasi irsyad. Ini maksudnya adalah
jurnal-jurnal yang sudah terkumpul secara terakreditasi dari mulai Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 yang sudah saya susun dengan rapi. Contohnya ada internasional. Di sini adalah jurnal-jurnal ilmu Al-Qur'an dan tafsir hadis terakreditasi Scopus atau internasional. Contohnya di sini adalah Journal of Quranic Studies. Kodenya adalah JQS, terakreditasi Scopus Q1 atau ranking tertinggi dari Edinburgh University, Skotlandia, United Kingdom. Ini saya masukkan kode areanya adalah GB, kemudian internasional, dan ini adalah link dari jurnal tersebut. Kalau kita buka, linknya akan jadi seperti ini. Nah, ini adalah Journal of Quran Studies yang terakreditasi Scopus 1. Lalu bagaimana agar mengaplikasikan daftar klasifikasi jurnal tadi ke dalam Quran Scholar Library? Di sini saya sudah membuat prototype dari Quran Scholar Library ini yang saya buat di dalam Google Sites ya. Di sini saya sudah tulis Quran Scholar Library, rumah peneliti bidang studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Di sini sudah saya masukkan logonya yang tadi sudah saya buat di awal, penamaan, dan sepintas tentang profil Quran Scholar Library, di mana Quran Scholar Library ini adalah platform digital library yang dikembangkan untuk menyediakan akses terintegrasi terhadap literatur ilmiah di bidang ilmu Al-Quran dan tafsir. Website ini dirancang sebagai pusat rujukan akademik yang menghimpun berbagai jurnal nasional dan internasional, baik yang terakreditasi Sinta maupun berbasis data global seperti Scopus, Crossref, OJS, dan Google Scholar. Lalu bagaimana cara mengaplikasikannya? Di sini saya sudah membuat jurnal index. Nah, di sini misalkan tadi sudah ada Sinta 4 yang kita masukkan, Al-Zikra. Kita masuk ke dalam jurnal Sinta 4 ini yang sudah saya buat. Nah, lalu bagaimana caranya? Yang pertama, menambahkan konten. Nah, di sini misalkan saya masukkan tadi adalah Al-Zikra, jurnal studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Di copy, kemudian dimasukkan ke dalam. Lalu supaya judul dari jurnal ini bisa diklik dan bisa masuk langsung ke dalam website jurnalnya, maka kita copy terlebih dahulu linknya, masuk kembali ke dalam jurnal, lalu di bold dan dimasukkan ke dalam linknya. Nah, jadi ketika nanti ada user yang ingin mengklik judulnya, maka dia langsung masuk otomatis ke dalam jurnal yang dituju. Untuk memberikan spesifikasi dari jurnal yang ingin dituju, maka kita tambahkan ciutan dan keterangan yang kita ambil langsung dari jurnal Az-Zikra ini. Oke. Dimasukkan, selesai. Kemudian kita masukkan juga logo dari jurnal Az-Zikra ini dengan cara di screenshot. Nah, jadi ini sudah ada logonya. Kemudian supaya logonya ini ada link untuk menuju ke dalam template jurnalnya, maka kita cari terlebih dahulu templatenya. Di sini sudah tersedia template of manuscript. Nah, ini adalah template dari jurnal Az-Zikra. Jadi bisa langsung di copy paste ke dalam logo dengan menambahkan tautan yang sudah kita salin tadi. Oke, jadi ini adalah jurnal Az-Zikra yang sudah tersusun di dalam Quran Scholar Library. Di tempat lain, coba misalkan kita lihat di jurnal internasional. Jadi di jurnal internasional ini sudah tersusun juga beberapa seperti jurnal studi ilmu Al-Quran dan hadis, kemudian ada Edinburgh University, Scotland, United Kingdom yang menghasilkan Journal of Quran Studies Q1. Ini adalah keterangannya, dan di sini juga sudah ada linknya untuk mendownload atau menggunakan template jurnalnya. Lalu bagaimana caranya untuk menggunakan aplikasinya secara sempurna? Maka kita coba terlebih dahulu lihat situs yang telah dipublikasi. Nantinya tampilannya akan seperti ini. Kemudian kalau kita masuk ke jurnal Sinta 4, maka akan terlihat beberapa jurnal yang sudah terakreditasi Sinta 4. Misalkan dari NUN, Jurnal Studi Al-Quran dan Tafsir di Nusantara.
Kalau kita lihat spesifikasinya, ini adalah jurnalnya diterbitkan oleh Asosiasi Ilmu Al-Quran dan Tafsir se-Indonesia. Lalu kalau kita klik di bagian judulnya, maka dia akan langsung terhubung ke dalam web jurnalnya. Ya. Kemudian kalau misalkan kita klik di bagian logonya, maka dia akan langsung masuk atau terdownload template jurnalnya yang bisa langsung diaplikasikan ke dalam penelitian kita. Kurang lebih begitu. Begitupun dengan jurnal-jurnal yang lain seperti misalkan jurnal yang terakreditasi Sinta 3, ada Al-Bayan, Jurnal Studi Al-Quran, Al-Fahmu, Taqaddum, Suhuf, dan lain sebagainya. Misalkan ini juga ada jurnal OJS misalkan. Ini adalah jurnal-jurnal nasional yang terakreditasi Open Journal System. Cara kerjanya juga lumayan sama. Jadi ini lebih memudahkan kepada para akademisi untuk menulis dan mempublish jurnal ilmu Al-Quran dan Tafsir sesuai dengan kebutuhannya. Bisa di jurnal yang terakreditasi Sinta 1 hingga Sinta 6, OJS maupun internasional. Tidak sampai di sana, sampai di jurnal saja, tetapi saya juga memasukkan Al-Quran Kementerian Agama. Di mana Al-Quran Kementerian Agama ini sangat berfungsi sekali bagi para peneliti di bidang ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini, kalau misalkan kita klik logo Quran Kemenaknya, maka dia akan langsung terintegrasi ke dalam link Al-Quran Kementerian Agama. Di sini sudah lengkap, bisa tampilan per surah maupun per juz. Urutannya juga bisa disesuaikan. Tidak hanya sampai di Al-Quran Kemenak saja, jadi di sini juga saya tampilkan beberapa tampilan dari Quran Kemenak yang ada di web tadi sebagai sampel. Lalu saya juga memasukkan terjemah Al-Quran, Quran in Word, dan font LPMQ. Yang mana kalau misalkan kita klik Quran in Word ini, maka dia akan otomatis terunduh ke dalam komputer kita, lalu bisa langsung diinstal di dalam Microsoft Word-nya. Misalkan ini saya sendiri sudah menginstalnya. Kita ambil sampelnya dan contohnya, misalkan saya sudah membuka Quran Kemenak ini, lalu misalkan kita pilih surat Al-Baqarah. Kalau ingin dimulai dari beberapa ayat, maka kita masukkan ayat pertama misalkan hingga ayat ke-3. Tapi kalau ingin disesuaikan hanya satu ayat saja, maka diklik ayat 3 yang sama. Kemudian tampilannya nanti boleh disesuaikan, boleh ayat Al-Qur'annya saja, boleh isyarat metode kitabah, boleh juga dengan terjemah. Atau misalkan kita ingin pilih ayat Al-Qur'an dan terjemahnya saja, sekarang tinggal ditampilkan. Nah, maka akan muncul ayat Al-Qur'an beserta dengan terjemahnya. Jadi ini akan lebih memudahkan kepada para peneliti untuk tidak lagi mengkopas-kopas atau mengcopy paste ayat Al-Quran yang ada di dalam internet atau Google. Jadi dia langsung bisa mengambil dari Microsoft Word-nya langsung. Baik, itulah adalah hasil dari aktualisasi saya, yakni adalah membuat Quran Scholar Library sebagai platform digital untuk kemudahan bagi para akademisi seperti dosen, mahasiswa, maupun stakeholder yang berkecimpung di dunia ilmu Al-Quran dan Tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk memberi testimoni terhadap hasil aktualisasi ini. Saya selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir telah menyaksikan langsung proses yang dilalui oleh Saudara Irsyad Al-Fikri YS. Tentunya dalam menyusun produk aktualisasinya berupa Quran Scholar Library. Sejak tahap awal, ia berupaya mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi oleh dosen, mahasiswa, terutama dalam menelusuri sumber referensi yang relevan dengan bidang ilmu Al-Quran dan Tafsir. Tentunya melalui diskusi, wawancara, hingga analisis kebutuhan. Maka lahirlah gagasan untuk menghadirkan sebuah platform digital yang sederhana namun bermanfaat besar bagi sivitas akademika prodi ilmu Al-Quran Tafsir khususnya. Proses pengembangan Quran Scholar Library ini menunjukkan kesungguhan dan ketekunan, mulai dari merancang struktur misalnya, menyiapkan konten dan hal-hal yang berkaitan di dalamnya, hingga melakukan sosialisasi serta uji coba kepada dosen. Itu semua dilakukan dengan sistematis. Tentunya kami melihat langsung bahwa sistem ini mudah diakses, praktis, dan sesuai dengan kebutuhan. Apalagi di era digital saat ini,
mahasiswa, dosen sangat membutuhkan sarana yang dapat memfasilitasi pencarian referensi ilmiah dengan cepat dan tepat. Oleh karenanya, Quran Scholar Library ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan mendesak tersebut. Produk ini bukan hanya mendukung kelancaran penelitian dan penulisan karya ilmiah, tetapi juga membuka peluang peningkatan kualitas akademik prodi ilmu Al-Quran dan tafsir secara berkelanjutan. Tentu, saya menilai bahwa Quran Scholar Library ini sangat berguna dan strategis untuk kemajuan prodi ke depannya. Sekaligus menjadi bukti nyata tentunya kontribusi seorang ASN muda dan pemula dalam mengembangkan inovasi yang bermanfaat bagi dunia pendidikan tinggi Islam saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Pada Allah mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan IAIN Curug menilai bahwa inisiatif penyusunan Quran Scholar Library yang digagas oleh Irsyad Al-Fikri YS menjadi sebuah langkah inovatif yang relevan dengan kebutuhan zaman. Dalam uji coba yang saya lakukan, terlihat bahwa platform dirancang dengan penuh akan tantangan akademik yang dihadapi, khususnya keterbatasan akses terhadap referensi ilmiah yang kredibel di bidang ilmu Al-Quran dan ilmu tafsir. Kehadiran Quran Scholar Library menjadi terobosan yang mendukung akselerasi mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang ada di lingkungan IAIN Curug. Dari sisi akademik, Quran Scholar Library memiliki urgensi yang tinggi. Mahasiswa dan dosen tidak lagi tergantung pada pencarian referensi yang bersifat acak atau kurang terarah, melainkan disuguhi akses sistematis kepada jurnal nasional, internasional, serta sumber literatur digital lainnya. Hal ini sejalan dengan agenda peningkatan mutu tridharma perguruan tinggi yang menjadi fokus utama pengembangan kelembagaan. Dengan adanya platform ini, kami memandang akan menjadi percepatan dalam budaya literasi ilmiah sekaligus penguatan kapasitas riset di kalangan sivitas akademik. Lebih jauh, Quran Scholar Library ini dapat menjadi embrio bagi pengembangan digital library tematik di lingkungan kampus yang tidak hanya melayani kebutuhan program studi Al-Quran dan ilmu tafsir, tetapi juga dapat diperluas cakupannya ke prodi-prodi studi yang lainnya di masa akan datang. Inovasi ini tentu menunjukkan bahwa kontribusi ASN baru tidak hanya sebatas pada pelaksanaan rutin setiap hari, melainkan juga mampu menghadirkan solusi strategis yang bermanfaat bagi kelembagaan. Oleh karena itu, saya sekali lagi menilai bahwa Quran Scholar Library ini merupakan produk aktualisasi yang visioner dan sangat layak untuk dikembangkan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.